warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kenalin, aku Dea. Aku bakal nemenin kalian dalam 30 menit ke depan. Nah, dalam menyambut Hari Anak Sedunia, kita akan ngebahas soal peran anak dalam literasi positif. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama dua narasumber. Kayaknya tiga sih. Nah, yang pertama ada Kak Syakira. Halo Kak. Halo Kak Dea, halo teman-teman semuanya. Nah, Kak Syakira mungkin bisa nih Kak kenalan dari mana asalnya? Oke, jadi aku Syakira dan aku dari komunitas anak CLC atau Child Lead Campaign. Nah, oke. Selanjutnya ada Kak Dila. Halo Kak. Halo. Nah, Kak Dila mungkin bisa perkenalan sekaligus perkenalan nih Kak. Temannya kayaknya lucu banget sih dari tadi. Oke, perkenalkan nama aku Dila. Nama panggungnya Kak Dila. Aku dari komunitas pasukan dongeng. Dengan siapa ini namanya? Anis. Oke, namanya siapa? Anis. Oh iya, kepanjangannya Anis yang manis. Oke, siap. Anak yang manis. Oke. Nah, kita kan lagi ngebahas tentang literasi positif. Nah, menurut Kak Dila sendiri, literasi positif itu seperti apa ya, Kak? Literasi positif itu kalau menurut aku pribadi media yang bermanfaat, itu yang pasti. Dia bermanfaat sesuai sama siapa yang nonton, isinya, medianya terjangkau, terus dia bukan cuma sekedar dinikmati tapi juga bisa untuk apa ya, berdampak seterusnya untuk perubahan lah kayak gitu. Pokoknya berarti media yang berdampak positif ke Iya, orang yang lain gitu berdampak ya, yang Kak. positif. Nah, kira-kira menurut Kakak, yang dilakukan masyarakat saat ini itu apakah termasuk bagian dari literasi digital? Yang dilakukan masyarakat sekarang, kalau untuk secara umum, kalau yang aku rasakan udah, tapi kalau misalkan kita bilang 100% itu belum gitu. Dia kayak misalkan itu balik lagi sih, kita bisa filter atau enggak, kita bisa milih lagi atau enggak literasi-literasi itu tadi kayak gitu sih. Oke, baik, Kak. Menurut Kak Syakira sendiri gimana? Soal literasi positif dan literasi digital ya Kak. Kalau menurut aku sendiri, saat ini memang literasi digital itu sudah mulai mumpuni. Karena kan kita berjalan seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat ya Kak. Literasi-literasi positif juga sudah mulai berhadiran ini. Pastinya berbarengan dengan literasi negatif juga. Tapi di tengah banyaknya literasi-literasi positif yang dimediakan melalui teknologi digital, ternyata ada masalah lain yang menjadi semacam hambatan untuk masyarakat ini berliterasi, yaitu kemauan. Misalnya aja dari contoh adanya perpustakaan-perpustakaan online di sekolah itu sudah mulai mumpuni, sudah mulai bagus bagaimana fitur-fitur yang tersedia di dalamnya, tapi tetap saja minat bacanya itu rendah gitu Kurang Kak. gitu ya, Kak? Jadi ada yang salah selain dari medianya, mungkin masih perlu dikembangkan. Yang salah itu justru dari bagaimana mindset atau kebiasaan dari orang-orang di masyarakat di lingkungan Berarti itu Kak. masyarakatnya itu sendiri gitu ya? Benar sekali Kak. Kalau Kak Dila sendiri, kira-kira gimana Kak pendapat Kakak soal fenomena yang dijelaskan oleh Syakira tadi? Itu kalau dari aku pribadi balik ke individu masing-masing ya, karena mungkin nggak semua orang suka baca. Mungkin dari sebagian dia ada yang auditori, dia ada yang visual, ada yang kinestetik gitu kan. Kalau yang auditori mungkin dia lebih suka mendengar. Kalau dia visual dia mungkin suka membaca. Tapi kalau dia kinestetik dia mungkin suka keduanya. Kayak gitu. Jadi nggak semuanya bisa membaca, tapi literasi sebenarnya nggak cuma melulu dari bacaan, tapi ada juga yang dari yang kita lihat, ada yang keduanya juga. Salah satunya ya dari ini. Kalau dari komunitas pasukan dongeng kita lebih, mungkin karena semua orang-orangnya itu kinestetik kali ya. Semua orang-orangnya itu kinestetik. Jadi kayak yuk kita literasinya itu lebih ke lebih ke ini sih, menuturkan cerita. Kita baca dulu nih ceritanya, baru kita jelasin ke orang-orang. Nah, waktu deliverynya itu ada yang menggunakan gerakan, ada yang pakai media pendukung, kayak gitu sih. Kalau dari aku pribadi sih kayak gitu. Nah, iya Kak. Kalau misalnya kita saat ini kan yang kita tahu itu mendongeng itu kan hanya apa ya Kak, secara langsung gitu, offline gitu Kak. Ternyata memang mendongeng ini juga bisa secara online ya Kak. Bisa. Ada banyak sebenarnya media-media online yang isinya itu dongeng.
Banyak sih sebenarnya. Kalau salah satunya, kalau di televisi ya, kalau di televisi sekarang itu salah satu stasiun TV-nya ada Mentari TV. Itu isinya tuh semuanya literasi khusus untuk anak-anak semua. Terus ada lagi literasi yang untuk remaja, ada lagi literasi untuk orang dewasa, untuk orang tua pun juga ada. Itu dari media televisi mungkin. Kalau dari media sosial mungkin kayak itu juga bisa sih. Ada juga Ada. beberapanya kayak gitu. Ada beberapa channel-channel yang bisa kita pilih kayak gitu. Nah, untuk Anis sendiri nih, Eh, peran dongeng? gitu nih. Ih, gitulah gitu ya. Kira-kira Anis suka dongeng apa nih? Cerita tentang apa? Banyak. Tentang apa salah satunya? Kemarin, waktu katanya beberapa minggu yang lalu, Anis bawa cerita apa? Tentang bully. Oh iya, bawa cerita tentang bully ya? Iya. Supaya teman-teman gak suka ngejek-ngejek. Iya. Gak suka manggil temennya pakai nama bapaknya. Oh iya. Benar, benar, benar. Gak boleh. Iya, gak boleh. Miris gak sih Nis lihat orang-orang pada bully gitu? Sedih. Karena ada yang gak sekolah kayak gara-gara itu kayak. Iya, ada yang gak sekolah Ada yang nggak gara-gara itu. sekolah. Ada yang gak keluar kamar. Ada yang gak makan, gak minum. Kasian. Ada yang masuk rumah sakit juga kayak. Iya. Ya, gitu ya nih. Kasian kan kayak. Kasian banget. Makanya kita ajarin, enggak diajarin, kita edukasi melalui cerita. Oke. Gitu kayak. Oke, Next question. makasih, Anis. Nah, kita tadi sudah membahas tentang literasi positif, tapi kita belum kenalan soal komunitasnya nih Kak. Komunitas, tadi kan dari Kak Syakira dari komunitas CLC ya. Mungkin bisa jelasin Kak, CLC itu bergerak dalam bidang apa? Nah, kalau CLC itu sendiri fokus utamanya itu terkait dengan perlindungan anak ya Kak, perlindungan perempuan dan anak, tapi lebih fokus lagi ke perlindungan anak. Jadi seperti mungkin lewat dari berbagai pengenalan terkait dengan jenis-jenis kekerasan dan sebagainya gitu sih Kak. Oke. Nah, selama ini ada nggak yang udah dilakukan CLC dalam mendorong literasi positif? Kalau menurut Syakira sendiri ya Kak, karena memang fokus awalnya CLC ini adalah seperti yang Syakira katakan tadi, perlindungan, mungkin literasi positifnya itu lebih ke arah bagaimana akhirnya kita bisa menuangkan berbagai hal yang kita ketahui atau memang ingin kita edukasikan dalam bentuk literasi positif. Jadi lebih ke bagaimana isi kontennya itu tentang perundungan, tapi medianya itu melalui media literasi positif dan juga literasi digital. Misalnya poster, film, dan sebagainya gitu sih Kak. Oke. Nah, untuk Kak Dila sendiri, tadi kan sudah membahas tentang komunitas pasukan dongeng ya Kak? Iya. Nah, bisa jelasin secara rinci nggak Kak? Apa sih pasukan dongeng itu gitu? Jadi komunitas pasukan dongeng itu komunitas buatan asli anak-anak Sumatera Utara. Jadi domisilinya itu asli di Sumatera Utara, khususnya di Medan. Kita juga udah ada di Kisaran, udah ada di Tebing Tinggi paling jauh gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatannya, salah satu kegiatannya itu ada namanya markas dongeng. Itu diselenggarakan setiap 1 bulan sekali. Nah itu kegiatannya selama 2 jam itu kita ada bikin crafting, ada bikin fun science, ada pertunjukan cerita juga dengan teknik mendongeng, ada bernyanyi. Pokoknya selama 2 jam itu full kita buat situ. Nah yang kita ajak itu bukan cuma anak-anak aja, tapi ada orang tuanya, ada tokoh masyarakatnya, terus muda-mudi setempat juga kita ajak gitu. Jadi bukan cuma anak-anak doang tapi semuanya kita ajak. Terus kita juga bikin beberapa pelatihan bercerita untuk beberapa organisasi, terus untuk guru-guru juga sama instansi yang pengen berhubungan langsung dengan anak, kayak gitu. Berarti nggak hanya dongeng biasa, tapi kita mengedukasi dan juga mengajak gitu ya Iya, Kak? kita juga Supaya mengajak bisa gitu. semuanya, merangkul semuanya ya kan. Iya. Nah, biasanya Kak, media yang digunakan dalam dongeng itu apa Kak? Apakah pernah mendongeng di media online terus tuh kira-kira di mana Kak dimasukkan gitu? Apakah YouTube gitu? Kalau untuk, nah ini kita sekalian promosi ya. Boleh kan? Boleh. Boleh. Nah, untuk media pasukan dongeng sendiri tuh ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube juga dengan ID name yang sama, Pasukan Dongeng Official. Gitu. Itu untuk media online. Terus
untuk media-media pendukung lainnya itu ada banyak sebenarnya. Kalau selama ini kan kita mikirnya dongeng itu harus ada boneka gitu kan. Sebenarnya enggak, pakai buku aja pun juga bisa. Itu nama tekniknya read aloud. Itu juga termasuk mendongeng. Terus kemarin di tahun 2021 kita juga pernah pakai media sampah. Jadi ceritanya pakai media barang-barang bekas waktu hari lingkungan. Pernah juga pakai alat musik, pernah juga pakai boneka, umumnya pakai boneka. Terus ada banyak lagi sih sebenarnya media yang digunakan. Banyak ya berarti. Banyak. Tapi Yang penting Ki- mau. Iya, yang penting mau. Tapi Kira ada penasaran nih Kak. Hmm. Tadi mendengarkan cerita Anis dan juga cerita Kakak, apa sih motivasi awal Kakak gitu untuk mendongeng ini? Apakah memang melihat minimnya literasi yang terjadi di lingkungan atau memang ada hal lain gitu Kak? Kira penasaran soalnya. Oke, untuk motivasi awalnya itu saya coba-coba, bukan bukan. Awalnya itu karena kebetulan aku tuh dari zaman kuliah sampai selesai itu banyak bersentuhan sama anak-anak. Nah, di lapangannya yang terjadi di lapangan anak usia katakanlah usia SD 6 sampai 7 tahun gitu kan. Mereka tuh udah ngerti, kau pacaran sama ini ya, cie kayak gitu kan. Nah, sementara waktu aku seumuran mereka dulu, itu nggak tahu tuh. Ya taunya sama lawan jenis tuh cuman temenan, nggak sampai ada kayak suka sama suka gitu nggak. Nah, itu buat aku kayak yang, kok kayak gini ya gitu kan. Ini apa nih yang penyebabnya? Ternyata penyebabnya terlalu lama screen time ternyata. Salah satu penyebabnya itu terlalu lama screen time. Nah, di situ aku coba konsul dulu sama salah satu psikolog anak, ternyata anak itu punya waktu screen time tertentu di usianya yang berbeda-beda. Nah, dari situ aku sama teman-teman penggerak literasi lainnya, salah satunya itu ada Kak Andi Rahim, ada Kak Ardian Caputra. Jadi kita berembuk nih, yaudah yuk kita bikin kegiatan nih, gitu. Kita bikin kegiatan awalnya cuman untuk kayak supaya mereka itu enggak terlalu lama screen time. Itu dulu kegiatan pertamanya. Setelah itu kita coba belajar lagi, kita coba belajar sama guru-guru yang di luar dari Sumatera. Kita coba belajar secara online, secara offline, kita belajar-belajar. Ya udah, terbentuklah komunitas pasukan dongeng ini kayak gitu. Kemudian ternyata seru keterusan yang tadinya cuma untuk kegiatan literasi doang, relawan-relawan doang, keterusan menjadi entertain. Ternyata menjanjikan. Ternyata Kayak gitu. menarik nih ya, melihat pasukan dongeng gitu. Banyak sekali kegiatannya, edukasi, dongeng, dan lainnya. Nah, kira-kira kendalanya ini apa, Kak? Mungkin si Anis bisa menjelaskan nih kendalanya ketika melakukan dongeng gitu. Oke, apa kendalanya nih? Kendalanya apa? Kendalanya apa ya, Kek? Apa kendalanya? Kendalanya orang itu nggak mau dengerin. Orang itu dengernya lapar. Bukan itu kendalanya. Jadi kendala yang terjadi di lapangan itu orang-orang selama ini mikirnya dongeng itu si kancil dan buaya. Terus timun mas. Iya. Emas yang bisa dijual. Bukan. Jadi kendalanya itu kalau untuk di lapangan orang-orang berharap kita itu bisa ngasih lebih gitu. Kita datang, mereka mau mendengarkan gitu. Padahal sebenarnya enggak semua orang mau mendengarkan cerita dengan duduk tenang kayak gitu. Udah gitu kalau kita lagi bikin markas, kita sering kekurangan dukungan. Dari pejabat-pejabat setempat, kayak mungkin dari kelurahannya, kadesnya, kadusnya. Mereka langsung mikirnya, oh kali mereka ini mau bikin kegiatan nih, pastinya ada uang-uangnya nih. Bahkan kami juga pernah dimanfaatkan, pasukan dongeng sendiri pernah dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Nah, sebenarnya jadi kayak waktu itu bertepatan pemilihan kadus di salah satu desa. Jadi, ayo kalian boleh main nih di kampung saya, katanya. Tapi dengan syarat ini kasih tahu ke mereka klaimnya
ini saya ya yang iniin gitu, saya yang mensupport gitu. Nggak boleh ya, Padahal Kak. nggak boleh. Nah, sebenarnya kita menjalin kerjasama, tapi salah satunya kita nggak menyinggung ke politik, kita nggak menyinggung ke situ. Jadi kalau memang kita mau buat, ya udah kita buat aja. Itu salah satunya. Kurangnya dukungan. Terus tempat yang memadai. Di Medan cuman ada sekitar 20% tempat yang ramah anak. Nah, itu pun tempat yang dikatakan ramah anak belum tentu layak gitu. Dia ada tempatnya tapi belum tentu layak. Kenapa dibilang belum layak? Mungkin tempatnya ada nih, tapi dia reok, dia rapuh, rawan banjir, kayak gitu-gitu. Sekali pinggir, pinggir kali, hampir jatuh pernah, kayak gitu dia. Banyak sebenarnya Banyak halangan-halangan. sekali kendalanya ya, Kak. Banyak kendalanya. Oke. Nah, untuk Kak Syakira sendiri dalam membuat edukasi di komunitasnya ada nggak kendala-kendala yang dialami? Kalau kendala mungkin seperti yang Syakira bilang tadi ya Kak, semua itu berasal dari kemauan pribadi sendiri. Jadi ketika kita menciptakan sebuah media untuk mengedukasikan, sebuah media literasi yang kreatif, lagi membawa konten-konten positif, banyak sekali yang kurang tertarik gitu Kak. Padahal mungkin bagi kita itu sudah semaksimal mungkin dikemas dalam bentuk yang sekreatif mungkin. Tapi memang seperti yang kakak katakan tadi juga, bahwa kita nggak bisa samaratakan, mungkin ada orang yang nggak suka membaca, ada yang lebih suka mendengar gitu ya Kak. Tapi kalau menurut Syakira sendiri, ketika diciptakan misalnya poster, pasti ada nih mereka yang setidaknya tertarik untuk membaca gitu ya. Tapi semakin kesini Syakira lihat malah semakin menurun itu Kak, kemauan itu. Semakin mereka itu nggak peduli, lebih ke kayak misalnya nih mereka menonton stasiun televisi, yang ditonton itu lebih ke hal-hal yang sebenarnya mereka sadar itu negatif, tapi ya bagi mereka itu lebih seru, lebih fun gitu daripada yang kayak literasi-literasi atau kayak berita-berita. Jadi mungkin tantangannya itu memang kemauan dari target audiens kita gitu Kak. Jadi menurut Syakira untuk mengatasi kendala itu gimana? Apakah kita harus buat model baru nih supaya mereka suka gitu? Kita buat model yang sesuai sama minat mereka begitu? Apakah kira-kira seperti itu? Mungkin itu bisa ya kita buat gebrakan baru yang lebih memancing atensi, memancing perhatian gitu ya. Tapi kalau memang ingin mengatasi kemauan itu sendiri, itu kan agak sulit ya Kak, karena itu berasal dari diri sendiri. Dan biasanya yang bisa mengubah diri kita sendiri ya diri sendiri juga gitu ya Kak. Tapi kalau misalnya ada nih inovasi-inovasi baru dari media literasi itu sendiri, mungkin mengikuti arah dari negara-negara yang lebih maju, yang tingkat literasinya itu lebih tinggi, itu mungkin bisa aja dilakukan. Mana tahu, kita kan nggak pernah tahu sebelum kita mencoba gitu ya Kak. Mana tahu ketika kita melakukan gebrakan baru dalam dunia literasi, semakin banyak nih orang yang atau masyarakat yang terpancing untuk melakukan literasi gitu Kak. Mungkin itu bisa dilakukan. Oke, baik. Nah, berarti saat ini kita sebenarnya sudah berupaya ya, cukup banyak berupaya untuk mendorong literasi pada orang banyak gitu. Tapi kita balik lagi nih ke orangnya, apakah orangnya ini memang minat atau tidak begitu. Nah, selanjutnya kita kan sudah tahu nih bahwasanya ada banyak komunitas anak di Kota Medan ini. Nah, kira-kira komunitas anak ini sudah melakukan literasi dengan cara yang benar belum? Kalau Kak Dila sendiri gimana? Boleh sebut nama komunitasnya? Mungkin seperti Forum Anak Kota Medan mungkin. Kalau untuk komunitas yang ramah anak ya, kalau kita bilang ya, sudah cukup untuk gerakannya sudah cukup, tapi dukungannya balik lagi ke dukungannya belum. Dan ada banyak lagi sih, salah satu komunitas juga di pinggir sungai, itu dia komunitasnya isinya anak-anak semua dan kegiatannya semuanya sangat ramah anak. Kegiatannya semua sangat ramah anak dan mereka mengangkat isu tentang, kalau nggak salah, tentang lingkungan. Isu tentang lingkungan yang mereka angkat. Jadi anak-anak itu ngajak-ngajak orang dewasa, yuk, kalian kalau buang sampah awas kalian ya, kayak gitu-gitulah bahasa-bahasa mereka. Nah, mereka menyuarakan aspirasi mereka itu bukan cuman dengan ngajak ngumpul, tapi mereka bikin kayak teater, mereka bikin film pendek, mereka bikin apa lagi ya?
edukasi ekobrik. Iya, edukasi ekobrik. Dan itu semuanya anak-anak. Iya, semuanya Banget ya. anak-anak. Kayak gitu. Ada perpustakaannya juga. Ada perpustakaannya. Ada. Udah itu aja. Iya, itu aja. Udah itu aja. Oke, nah Kak, kalau misalnya nih komunitas anak ini dia mengedukasi lewat online gitu kan. Kira-kira aman nggak sih Kak untuk identitasnya begitu, privasinya? Kalau yang aku tahu ya, kalau yang aku tahu selama itu dia menjaga anaknya itu tadi, maksudnya kayak anaknya dikasih pakaian yang bagus, terus disorot di tempat yang layak, enggak banyak orang dewasanya, terus dia dalam kondisi bersih, enggak Kucel. iya, Udah mandi. iya, itu boleh. Itu boleh sih kalau menurut aku ya. Oke. Menurut Kak Syakira sendiri gimana Kak? Kalau misalnya kita berbicara soal aman atau tidak, kan pertama kalau menurut Syakira kembali lagi anak itu juga harus dalam dampingan ya Kak. Jadi itu tergantung bagaimana orang dewasa mendampingi anak tersebut, seperti itu. Jadi selagi anak tersebut memang benar-benar dilindungi, benar-benar diarahkan, benar kata Kadila tadi, itu nggak ada masalah sih. Kalau menurut Syakira aman-aman aja. Yang penting kita kita sebagai apa ya, kayak misalnya usia Syakira yang udah mulai bisa nih membedakan mana nih yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak dilakukan, itu udah lebih bisa terarah gitu dalam membuat media-media literasi di dunia digital seperti itu. Jadi kalau dari literasi digital ini kan pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya juga. Dampak negatifnya mungkin seperti tidak bisa memilah-milah berita, yang mana yang hoax, yang mana yang benar ini. Tapi itulah fungsi atau peran orang yang udah lebih paham, orang dewasa dalam mengarahkan anak tersebut agar tidak salah arah. Karena dari fokus literasi digital atau dampak-dampak negatifnya ini juga bisa akhirnya menurut Syakira menyinggung ke arah kebocoran privasi gitu ya Kak. Kan sekarang ini banyak mereka yang nggak bisa memilah-milah nih mana yang harus di-sharing, mana yang harus disimpan. Jadi selagi anak tersebut diberikan arahan yang tepat, selagi anak tersebut juga diberikan bimbingan gitu, diawasi, dunia digital itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan untuk dunia literasi dan untuk banyak hal positif lainnya lagi. Mungkin gitu, Kak. Apalagi sekarang banyak banget hoax ya bertebaran Iya. gitu ya. Nah, kira-kira Syakira untuk supaya nih komunitas anak ini ataupun anak sendiri itu tetap aman saat melakukan literasi positif, kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin itu tadi ya, mereka udah lebih dari mereka kecil nih, udah harus diberi edukasi bagaimana seharusnya mereka bertindak di dunia digital. Mungkin bisa lewat cara-cara yang Adis dan Kak Adila suarakan saat ini. Di situ kan juga tadi ada masukan kayak konten-konten bullying, artinya memungkinkan untuk konten-konten bagaimana agar selamat bermedia sosial ini juga disuarakan melalui literasi-literasi kreatif seperti itu. Jadi ketika dia sedari kecil udah mengetahui bagaimana seharusnya dia bertindak di dunia sosial maupun dunia maya, seperti dia lebih bisa seperti mengontrol dirinya, seperti memilah-milah mana akhirnya dari dunia digital itu yang bisa diadopsi untuk hal baik untuk dia yang lebih baik ke depannya, mana yang harus dia pilah dan dia buang gitu. Berarti anak ini harus butuh dampingan ya kan, dan Pastinya. juga edukasi nih supaya bisa Benar. milah begitu ya kan. Nah, menurut Kak Dila, apakah kalau misalnya kita memposting foto kita ataupun komunitas kita nih sedang buat event gitu kan, Kak, kita post, perlukah kita tag ini Kak satu-satu anggotanya gitu? Kalau itu tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan sih kalau menurut aku, karena balik lagi ya keamanan privasi itu tadi. Kalau misalkan kegiatan individu sendiri kayaknya nggak usah di tag kayak gimana-gimana kali sih. Tapi kalau misalkan kegiatannya itu rame-rame, daripada posting secara personal, lebih bagus posting lembaga. Karena kan sekarang udah ada kan beberapa lembaga yang udah punya akunnya sendiri kan. Lebih bagus sih itunya aja gitu. Misalkan kita nih collab nih, kita collab, ya udah
tag aja Instagramnya, sosial medianya itu udah lebih dari cukup sih. Itu udah menjaga privasi kita sendiri gitu. Nah, selanjutnya, kira-kira kolaborasi apa nih yang bisa kita buat mungkin sesama komunitas lain ataupun stakeholder untuk kemajuan teknologi kita dalam menyebarkan literasi positif? Anis mau jawab? Banyak Apa tuh? Apa kolaborasinya? kolaborasinya. Iya, yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. bukan itu Pancasila. Pancasila, itu Pancasila. Kolaborasinya itu ada banyak. Kalau kayak kita, kayak komunitas pasukan dongeng pernah kolaborasi sama salah satu tokoh pemuda di Medan. Kita bikin apa kemarin Anis? Kelas apa? Kelas ramah anak. Kelas ramah anak. Terus pernah kolaborasi juga sama komunitas rumah internet. Kita bikin di sana, kita ngajakin mereka dongeng, kita bikinnya sama lah kayak markas, cuman pindah tempat aja kayak gitu, kegiatan-kegiatannya sama. Terus sama instansi kita juga pernah, banyak sih kok, banyak sebenarnya kolaborasi-kolaborasi yang bisa kita lakukan. Yang penting enggak menguntungkan satu pihak. Semuanya harus untung, dan yang menyaksikan targetnya pun juga harus dapat untung. Untung duit. Bukan, keuntungan itu bukan cuma duit. Dan punya Iya. tujuan yang baik pastinya. Iya, punya tujuan yang baik. Nah, untuk kolaborasi yang kakak harapkan nih, dari siapa sih kak? Yang pastinya dari Pemerintahan. Wali kota. terus siapa lagi? Gubernur. Presiden. Enggak, kita dari yang dekat-dekat aja dulu. Dari Kepling mungkin, dari kelurahan, dari pihak eh, Kadus, Kades, yang dari dekat-dekat aja dulu. Karena kalau aku pernah dengar istilah kota itu akan bagus kalau desanya bagus, kalau perkampungannya bagus. Berarti kita ambil yang dari dekat-dekat aja dulu, nggak usah jauh-jauh sekota Medan, karena Medan ini kan luas sekali kan, apalagi Sumatera Utara sendiri. Kita ambil aja kampung-kampung pinggir-pinggir Medan aja dulu, kita ambil gitu. Yang pinggir-pinggirnya kita ambil, otomatis itu pasti yang tengah-tengahnya pasti juga akan ketularan. Ngikut gitu ya, Ngikut dia pasti. Oke. Kayak gitu. Untuk Kak Syakira sendiri, kira-kira gimana kak? Apa sih kak kolaborasi apa yang mau dilakuin nih? Mungkin sama pemerintah atau yang lain? Kira nggak banyak nambahin karena Syakira sangat-sangat setuju dengan Kadila dalam melakukan sebuah aktivitas. Kita sangat-sangat butuh support, sangat-sangat butuh sokongan seperti itu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk berbicara hal yang masih jauh kalau memang yang dekat ini aja belum bisa tersentuh gitu ya Kak. Jadi ya sama sih, lebih ke arah pemerintahnya, karena kan pemerintah itu cukup punya semacam hak untuk untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti itu gitu ya Kak. Tuh. Nah, kayaknya kita udah selesai nih guys. Udah. YouTube Kili. Kita nggak terasa ya. Gak terasa. Ya, jadi untuk akhir mungkin pesan apa nih yang mau disampaikan dalam rangka menyambut Hari Anak Sedunia? Anis mau? Apa Nis? Yang pertama. Yang pertama. Tuhanan Yang Maha Esa. Ganti. Apa yang pertama? Yang pertama. Yang mana kameranya? Itu tuh kameranya. Nih. Yang pertama. Jangan banyak-banyak main HP. Rajin sekolah. Iya. Baca buku. Iya. Jangan melawan orang tua. Iya. Ada lagi kak? Pesan-pesan untuk di Hari Anak Sedunia. Sedunia. Yang pasti manfaatkan medianya, buat medianya, terus edukasilah melalui media. Kayak gitu. Kayak gitu. Udah itu aja kak. Udah itu aja. Iya. Oke. Nah, untuk Syakira sendiri gimana? Kalau menurut Syakira saat ini anak-anak yang berada pada masa ini sedang mengalami arus perkembangan teknologi yang sangat pesat-pesatnya, dan jika itu dimanfaatkan itu bisa jadi sesuatu yang membuka peluang selebar-lebarnya untuk anak-anak saat ini seperti itu ya Kak. Jadi menurut Syakira untuk anak-anak harus lebih bisa memanfaatkan teknologi yang ada, harus lebih bisa
berpikir jauh lebih maju daripada generasi-generasi sebelumnya, bisa menjadikan budaya literasi ini sebagai pegangan kita gitu ya Kak, untuk melihat dunia, untuk tahu banyak hal, untuk menjadi masyarakat yang cerdas seperti itu Kak. Karena kan saat ini yang Syakira tahu, kita berada di fase Indonesia ya Kak, berada di fase dimana usia produktifnya itu lagi meningkat-meningkatnya, makanya ada namanya bonus demografi seperti itu ya Kak. Jadi menurut Syakira, bagaimana dunia ke depannya, bagaimana Indonesia ke depannya itu bergantung pada kualitas anak-anaknya saat ini. Jadi jika kualitas anak-anaknya saja sudah lebih gimana ya, lebih turun daripada kualitas generasi sebelumnya, udah lebih kurang nih pengetahuannya, udah kurang nih kecerdasannya, bagaimana bisa Maju gitu. iya tercipta cita-cita yang ada selama ini, bukannya semakin maju malah mengalami kemunduran gitu ya Kak. Jadinya apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan itu malah jadi kayak omong kosong belaka. Jadi manfaatkan dunia digital ini sebaik mungkin untuk literasi dan juga untuk sebagainya. Jadi lebih bisa jadi biar berpikir lebih cerdas aja gitu. Oke. Nah, mungkin pesan dari saya adalah sama mungkin sama Kak Dila dan juga Syakira, manfaatkan teknologi, bijak dalam memilahnya, dan juga ayo menjadi peer educator untuk teman-teman lainnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sesi bahas-bahasan ini gitu ya. Nah, mungkin kita bisa nih bilang selamat Hari Anak Sedunia, dilihat di kamera. Oke. Bareng nih, ada apa-apanya nggak nih? Ada. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Selamat Hari Anak Sedunia. Baik, terima kasih kepada Kak Dila, Kak Anis juga. Terima kasih. Sama-sama Kiki. Iya. Terima kasih Kak Syakira. Lucu. Iya lucu Banyak banget. yang bilang gitu memang. Oke. Nah, selain dari podcast kali ini, di dalam rangkaian menyambut Hari Anak Sedunia, PKPA juga akan mengadakan rangkaian lomba di beberapa kelurahan seperti Kelurahan Lalang, Seyagul, dan Kuala Bekala. Dan juga nanti juga akan ada talk show ataupun dialog dengan komunitas anak dan pemerintah. Jadi stay tune di media sosial PKPA. 1, 2, 3 bilang dadah ya. 1, 2, 3. Dadah.